Kundasang War Memorial. Oke guys, untuk kali ini kita akan berjalan secara santai di sebuah tempat yang terletak di Kundasang, yaitu War Memorial. Seperti yang kita lihat. Dan di sini adalah tempat memorial untuk tentara Australia. Dan tempat ini dibina sempena memperingati Death March, sendakan Death March pada suatu ketika dahulu. Dan tempat ini merupakan salah satu tumpuan pelancong di daerah Kundasang. This memorial garden is dedicated to the memory of the 100,000 dan ini adalah info mengenai peristiwa tersebut, di mana 1.800 tentara Australia, 600 British yang dipaksa untuk berjalan kaki daripada Sandakan ke Ranau pada tahun 1944 hingga 1945. Dan ini merupakan kawasan ataupun sebagai tugu peringatan mereka semasa diseksa oleh pihak Jepun. Dan tempat ini dinamakan sebagai English Garden. Di bawah tadi adalah garden untuk memperingati tentara Australia, manakala yang ini pula adalah untuk tentara British. In lasting memory of those members of the Royal Regiment of Artillery. Ini merupakan monumen peringatan bagi mereka. Dan manakala di sini pula adalah Borneo Garden. Dapat spesies-spesies orchid di kawasan ini. Dan saya difahamkan terdapat meriam dan beberapa senjata yang digunakan semasa perang tersebut terletak di dalam kawasan ini. Dan di sini adalah bagian senarai-senarai tentara British dan Australia yang telah terkorban dalam peristiwa Death March Sandakan. Dan di sini tertera nama dan juga umur
tentara-tentara berikut. Memang sangat banyak, seramai 1.800 tentara Australia dan 600 tentara British. Oke, dan yang menariknya, kawasan ini terletak di pinggir ataupun di dalam Pekan Kundasang, dan ini adalah pemandangan daripada kawasan ini. Dan Gunung Kinabalu terletak di sana, tertutup dengan kabut tebal karena cuaca di tempat ini agak mendung. Tempat ini juga sebenarnya merupakan tempat yang diwartakan oleh pihak British dan Australia, dan pada setiap tahun mereka akan mengadakan seremoni ataupun majlis memperingati tentara mereka yang terkorban. Dan tempat ini bukanlah kawasan perang, hanyalah kawasan untuk memperingati mereka yang telah terkorban. Oke guys, saya hanya mengambil sedikit masa di tempat ini karena saya sebenarnya ingin ke sebuah tempat dan singgah sebentar di sini untuk menunggu seseorang sebelum pergi ke tempat yang dituju. Sementara menunggu, saya mengambil sedikit masa untuk berada di kawasan ini, dan saya akan coba melihat sama ada masih terdapatkah meriam lama dan beberapa senjata yang tersimpan di sini sebagai hiasan. Nampaknya laluan di dalam ini telah ditutup, dan saya ingat saya pada satu ketika dahulu ianya tersimpan di sini. Oke, tak apa. Oke, ini adalah bahagian terakhir di tempat ini, dan di sini tempat yang sangat menarik bagi saya karena melalui tempat ini kita dapat melihat sebahagian besar daripada Pekan Kundasang. Itu di sini ada kawasan Pekan, dan di sekitar kawasan ini terdapat rumah penduduk, di mana sebagian besarnya adalah melakukan pekerjaan daripada pertanian dan juga penginapan. Dan cuaca di sini memang sangat-sangat sejuk, lebih sejuk daripada Cameron Highland. Oke guys, inilah Kundasang Ranau. Oke, itu saja yang boleh saya kongsikan untuk kawasan ini, karena kita akan pergi ke sebuah kawasan lain untuk meneruskan eksplorasi di sekitar kawasan Ranau, Sabah. Oke guys, jom. Oke, di bahagian ini terdapat sedikit info mengenai peristiwa sendakan Prisoner of War Camp, dan ini adalah majlis memorial tersebut pada tahun 2010.
Dan terdapat juga sudut untuk info. Terdapat juga sedikit info yang ditinggalkan di sini untuk memperingati kejadian yang bersejarah tersebut. Dan sekiranya tidak silap, terdapat juga film dihasilkan berdasarkan kejadian tersebut. Guys, kita akan keluar dari tempat ini dan menuju ke destinasi asal. Oke, sekarang kami dalam perjalanan untuk ke lokasi, dan keadaan cuaca di Kundasang sekarang agak mendung dan hujan telah turun. Dan sewaktu saya berada di sini, keadaan cuaca memang agak kurang memuaskan. Namun saya akan coba kongsikan suasana di sini bergantung dengan keadaan cuaca. Dan untuk kali ini saya ditemani oleh abang saya, Suparin, dimana beliau juga pernah mengikuti saya semasa melakukan eksplorasi edisi Bawah Bayu pada video sebelum ini. Kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi apabila sampai ke lokasi tersebut. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Oke, terima kasih karena diberi kesempatan untuk sama-sama berjalan bersama-sama pada eksplorasi pada kali ini. Jadi sebentar tadi kami berada di Kampung Mesilau, yang mana Kampung Mesilau ini terkenal dengan homestay-nya dan terkenal dengan keindahannya dan seterusnya. Yang lebih terkenal lagi keadaan sejuknya, yang mana Kampung Mesilau ini berada di lokasi 1500 meter dari atas laut. Jadi 500 meter lagi lah untuk sampai ke altitude. Ramai orang yang ini, yang sesak nafas juga bila berada di Mesilau. Jadi boleh lihat sekitar di sini. Lokasi sekarang di Kampung Sinta Mata. Tempat ini memang ramai pelancong yang datang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan untuk makluman, pada musim cuti saja memang hujan teruk. Jadi itu bermakna ramai orang yang sering berkunjung di sini pada musim-musim cuti. Selain daripada menikmati keindahan alam, pemandangan, dan mereka juga merasakan pengalaman situasi dalam keadaan yang sangat sejuk. Bukanlah sangat sejuk, tapi memang sejuk lah. Itu boleh mencecah 13 derajat Celcius, 13 hingga 18 derajat Celcius. Boleh tengok pemandangan sebelah sana. Guys, ini adalah pemandangan di sekitar kawasan Kundasang, dan di atas sana adalah kawasan Pekan Kundasang.
Sebentar lagi kita akan berjumpa di lokasi. Guys, stay tune. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya berada di Kundasang, Ranau, Sabah. Dan kali ini saya akan membawa Anda semua untuk ke sebuah lokasi di mana tempat ini agak terpencil dan agak mencabar karena tempat ini terletak di kawasan tinggi seperti mana Anda semua lihat. Kabus agak tebal dan perjalanan untuk ke tempat ini memang agak mencabar dengan cuaca yang sebegini, dengan suhu yang sejuk, dengan altitude yang tinggi. Dan tanpa membuang masa, jom kita akan pergi ke lokasi ini. Dan tempat yang saya maksudkan adalah di atas sana. Terdapat satu rumah yang telah ditinggalkan. Dan kali ini saya bersama dengan abang saya, yaitu Suparin. Dan dia akan menemani saya sepanjang melakukan rekaman. Dan jom kita teruskan perjalanan. Dan ketika ini hujan baru berhenti dan agak sejuk. Sebenarnya tempat ini agak terpencil dan tidak ada sebarang maklumat yang tepat mengenai kawasan ini. Dan jalan ke sini juga agak bersemak. Sebenarnya di atas sana terdapat satu lagi rumah. Assalamualaikum.
Dan terdapat satu lagi jalan ke bagian itu. Dan kita akan coba menuju ke rumah tersebut. Seperti mana yang Anda lihat, keadaan di sini memang berkabut dan sangat sejuk. Dan di sana kelihatan ada jembatan kecil laluan untuk ke sana, namun telah ditumbuhi dan dihalang oleh pokok. Dan ini adalah rumah tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah rumah tersebut dan kita akan coba melihat di sekitar kawasan ini. Dan ketika ini embun
Mula turun. Oke, jom kita coba lihat suasana di dalam rumah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini adalah keadaan di dalam rumah ini. Dan mungkin ada laluan melalui bagian belakang. Kita coba lihat. Sama ada terdapat laluan lain di tempat nih. Guys, ini adalah pemandangan di bagian tepi yang sangat luas. Ini juga berkunci. Sebenarnya laluan di sini agak berbahaya karena
Tempatnya agak licin. Apa yang boleh saya katakan, tempat ini agak unik karena terletak jauh di atas bukit dan terdapat juga beberapa kisah mengenai tempat ini. Oke, nampaknya kita akan berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan. Oke, sebenarnya untuk sampai ke tempat ini memang sangat-sangat mencabar dengan suhu yang sangat sejuk dan altitude yang tinggi. Sebenarnya kami ingin masuk ke bahagian dalam rumah nih, namun malangnya pintu telah dikunci dan kami tidak akan mengambil risiko untuk masuk ke dalam rumah nih. Cukup sekadar di sekitar kawasan nih. Walaupun terasa agak kecewa telah sampai di tempat ini, namun tidak dapat masuk. Mungkin juga selepas ini kami akan pergi ke sebuah lagi lokasi yang terletak agak jauh dari tempat ini. Oke, sejujurnya saya memang telah lama bercadang untuk datang ke tempat ini. Syukur alhamdulillah telah sampai ke tempat ini, walaupun tidak dapat masuk untuk melihat suasana di dalam rumah ini, namun saya sudah cukup berpuas hati. Tercapai juga niat saya untuk sampai ke sini, dan sebentar lagi kita akan pergi ke sebuah lagi lokasi yang agak menarik, di mana terdapat sebuah rumah yang ditinggalkan dengan reka bentuk dan kisah yang menarik di tempat itu. Oke, kami akan berehat sebentar di sini dan terus keluar menuju ke lokasi seterusnya. Oke guys, sekarang nih kami dalam perjalanan keluar daripada tempat nih, dan seperti mana yang Anda lihat, seperti mana Anda lihat kabus tebal dengan cuaca yang sejuk, dan kita terpaksa berhati-hati karena laluannya sangat-sangat licin. Nah, sebentar tadi saya juga telah terlicin di bagian atas. Ada baiknya kita bergerak perlahan-lahan untuk mengelak daripada kejadian yang tidak diingini. Dan laluan ke sini juga pihak semak sangat mencabar.
Dan sekiranya kita tidak dapat menyelesaikan diri, kemungkinan besar kita akan mengalami kesesakan nafas. Dan pada ketika ini cuaca ataupun suhu memang sangat-sangat sejuk. Laluan untuk keluar juga berlumut. Saya juga coba menerbangkan drone sebentar tadi, namun akibat kabus yang tebal, drone tidak dapat diterbangkan. Gangguan pada signal. Guys, jom kita keluar daripada tempat ini. Oke, di bawah sana adalah laluan utama, laluan besar, dan di bawah ini terdapat satu runtuhan pada tebing jalan nih. Daripada apa yang saya lihat, kawasan ini pada suatu ketika dahulu mungkin juga merupakan penginapan, namun telah terbiar, namun tidak diketahui apakah sebab tempat ini ditinggalkan. Kabus memang tebal dan laluan untuk naik ke sini agak jauh daripada jalan utama. Dan Suparin akan membawa saya ke sebuah lagi lokasi, dan kita akan bertemu di lokasi tersebut. Oke, perjalanan untuk ke lokasi seterusnya memakan masa dalam setengah jam, dan ini adalah suasana di sekitar kawasan Kundasang pada waktu malam. Seperti mana Anda nampak, kabus memang sangat tebal dan agak berbahaya sebenarnya, karena kadangkala boleh mengakibatkan kejadian yang tidak diingini. Ini lama datang dulu.
guys, sekarang nih kami berada di sempadan kaki gunung Kinabalu, dan di bawah sana adalah kawasan sungai. Dan ini merupakan kawasan larangan itu diwartakan kawasan taman-taman Sabah. Kami sekadar dan kami sekadar melihat suasana di tempat ini, dan kami akan coba melakukan tinjauan di bahagian bawah nanti. Oke guys, untuk lokasi yang kedua kami tidak dapat masuk ke kawasan tersebut karena jalan yang menghubungkan tempat tuh telah runtuh, dan disebabkan jalan yang agak teruk, kami telah memutuskan untuk tidak masuk ke kawasan tuh karena laluannya memang sangat-sangat teruk disebabkan hujan yang lebat pada beberapa hari ini. Dan sekarang saya berada di sebuah lokasi yang terletak di kaki gunung Kinabalu, berdekatan dengan taman-taman Sabah, di mana tempat ini dikatakan agak keras dan terdapat berbagai kisah-kisah mistik di sini, dan kita akan dengar kisah tersebut daripada abang saya tadi. Dan sebelum itu kita akan coba untuk lakukan tinjauan di sekitar kawasan ini. Oke, jom. Oke, ini merupakan jalan untuk ke sempadan teman-teman Sabah, dan tempat ini memang agak lengang. Dan di kawasan ini juga terdapat satu banglo yang masih dalam keadaan baik, dan sebenarnya dalam proses penjualan. Namun ianya bukanlah satu tempat yang ataupun satu bangunan yang telah abandon. Apa yang menarik di kawasan ini adalah kisah-kisah mistik yang berlaku di sini, di mana terdapat kisah dari penduduk setempat mengatakan tempat ini terdapat gangguan, di mana pengguna jalan nih sering terlihat beberapa sosok yang agak menakutkan. Oke, sebenarnya kami hanya melakukan tinjauan secara santai di tempat ini. Sekadar untuk melihat suasana di tempat ini. Dan saya juga difahamkan daripada seorang
penduduk di sini, di mana ada seorang pekerja yang melakukan perbaikan pipe di bahagian atas tadi, di mana terdapat satu kawasan loji kecil. Ketika beliau ingin ke tempat tersebut, dia terlihat ada sosok perempuan yang melintas di jalan ini. Namun bukan itu yang saya cari, hanya sekadar merasai sendiri suasana di tempat nih. Dan keadaan di sini memang agak sejuk karena kita berada di ketinggian 1800 meter dari aras laut, dan saya tidak bercadang berada lama di sini karena terlalu sejuk. Cukup sekadar merasai suasana di tempat ini. Oke guys, kita akan bergerak keluar daripada kawasan ini.